Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya eh, kelompok kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rifki yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 6, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang dokumen komersial. Nah, di sini saya bertugas sebagai moderator dan juga sebagai pemateri pertama. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang income dan packing leads. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa income adalah dokumen komersial yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli sebagai bukti transaksi dan permintaan pembayaran. Nah, di sini teman-teman, income ini biasanya mencakup beberapa hal. Untuk yang pertama adalah nama dan alamat penjual serta pembeli. Kemudian untuk yang kedua adalah nomor dan tanggal income. Untuk yang ketiga adalah deskripsi barang atau jasa yang dijual dalam jumlah barang. Kemudian untuk yang ketiga, harga per unit dan total harga. Yang keempat, metode pembayaran dan target waktu pembayaran. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa income ini sesuatu yang sangat penting untuk mencatat keuangan, perpajakan, dan kepabeanan dalam perdagangan internasional. Oh my god! ABB adalah dokumen pengangkutan yang dikeluarkan oleh maskapai penerbangan atau agen kargo untuk menginformasikan terimaan barang yang akan dikirim melalui udara. ABB berfungsi sebagai bukti kontrak pengangkutan antara pengirim shipper dan maskapai penerbangan. Atau folder tanda terima barang menyatakan bahwa barang telah diterima untuk dikirim ke tujuan yang ditentukan. Instruksi pendanaan barang berisi informasi tentang pengiriman, termasuk cara mengenai barang selama transit. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Selanjutnya adalah insurance documents. Adalah dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi untuk memberikan perlindungan terhadap risiko tertentu, seperti kehilangan, kerusakan, atau kecelakaan. Dalam perdagangan dan transportasi, dokumen asuransi sangat penting untuk menjamin keamanan barang selama perjalanan. Polisi atau polisi asuransi adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi sebagai perjanjian tertulis antara penanggung perusahaan asuransi dan tertanggung pemegang polis. Dokumen ini berisi detail tentang cakupan asuransi, syarat dan ketentuan, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Selanjutnya adalah cover note, yaitu dokumen sementara yang diberikan oleh perusahaan asuransi sebagai bukti bahwa asuransi telah disetujui tetapi polis resmi belum diterbitkan. Baik, untuk materi selanjutnya adalah transportation document. Transportation document adalah dokumen yang digunakan dalam proses pengiriman barang untuk memastikan kelancaran transportasi, kepatuhan terhadap regulasi, dan keamanan barang selama perjalanan. Dokumen ini sangat penting dalam logistik dan perdagangan, terutama dalam ekspor dan impor. Bill of Lading atau BL adalah dokumen resmi dalam pengiriman barang melalui laut yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran atau agen pengiriman. Dokumen ini berfungsi sebagai yang pertama, untuk bukti kontrak pengangkutan menyatakan kesepakatan antara pengiriman atau shipper dan perusahaan pelayaran mengenai transportasi barang. Yang kedua, untuk dokumen kepemilikan barang dalam beberapa kasus, BL bisa menjadi dokumen yang dapat dipindah tangankan untuk mengalihkan kepemilikan barang ke pihak lain. Dan yang terakhir, untuk tanda terima barang konfirmasi bahwa barang telah diterima oleh perusahaan pelayaran dalam kondisi yang disebutkan. Selanjutnya adalah custom dokumen. Custom dokumen adalah
dokumen yang digunakan dalam proses bea cukai untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan impor dan ekspor di suatu negara. Dokumen ini diperlukan untuk deklarasi barang, pembayaran pajak, dan bea masuk, serta kepatuhan terhadap regulasi perdagangan internasional. Yang pertama, pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Pemberitahuan ekspor barang atau PEB adalah dokumen yang wajib diajukan oleh eksportir kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebelum barang dikirim ke luar negeri. PEB berfungsi sebagai deklarasi resmi mengenai barang yang akan diekspor. Yang kedua, pemberitahuan impor barang atau PIB. Pemberitahuan impor barang atau PIB adalah dokumen yang diajukan oleh importir kepada bea cukai. Saat barang tiba di Indonesia, proses kepabeanan dan pembayaran bea masuk. Dokumen lainnya. Manifest adalah dokumen yang berisi daftar lengkap barang yang diangkut oleh kapal, pesawat, atau kendaraan lainnya dalam suatu pengiriman. Jenis manifest ada 3. Yang pertama, cargo manifest adalah daftar barang yang dimuat dalam kapal atau pesawat, termasuk deskripsi dan jumlahnya. Yang kedua, freight manifest berisi informasi biaya pengiriman seperti ongkos angkut dan bea lainnya. Yang ketiga, customs manifest digunakan untuk keperluan bea cukai agar petugas tidak memeriksa barang yang diangkut. Certificate of Origin atau CEO. Certificate of Origin atau CEO adalah dokumen resmi menyatakan asal suatu barang. CEO biasanya diterbitkan oleh Kamar Dagang atau otoritas terkait di negara asal barang. Fungsi CEO yaitu ada 2. Yang pertama, menentukan tarif bea masuk barang dari negara tertentu, bisa mendapatkan tarif preferensial sesuai perjanjian perdagangan bebas FTA. Yang kedua, memastikan keaslian barang. Beberapa negara memiliki regulasi ketat terkait asal barang yang diimpor. Shipping Introduction. Shipping Introduction adalah dokumen yang diberikan oleh eksportir kepada freight forwarder atau shipping line yang berisi instruksi lengkap mengenai cara pengiriman barang. Shipping Introduction memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah memberikan panduan bagi pengangkut barang agar pengiriman sesuai dengan perjanjian. Yang kedua adalah memastikan barang dikirim dengan metode dan jalur yang benar. Yang ketiga, menghindari kesalahan dalam proses logistik dan dokumentasi pengiriman. Berikutnya adalah Delivery Order atau DO. DO adalah dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran atau agen pengangkutan kepada penerima barang atau importir untuk mengambil barang di pelabuhan atau gudang setelah proses pabeanan selesai. Delivery Order memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah sebagai bukti resmi untuk mengambil barang di pelabuhan atau gudang. Yang kedua adalah mengontrol arus keluar barang agar sesuai dengan dokumen kepabeanan. Yang ketiga adalah menghindari pengambilan barang oleh pihak yang telah berwenang.